Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Irarasati dengan NPM 247820222 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi dalam video kali ini saya akan menginstal Docker di dalam Ubuntu dengan panduan yang saya dapat di sini. Jadi dalam web ini dia memberikan panduan untuk menginstalasi Docker di dalam Ubuntu secara langkah demi langkah. Nah, jadi selain menginstal Docker, ini juga bisa eh, mengeksekut perintah Docker tanpa sudo. Nah, kalau untuk step kedua ini kita bisa opsional saja. Kemudian yang ketiga itu menggunakan perintah Docker. Yang keempat bekerja dengan Docker image. Yang kelima eh, menjalankan Docker container atau container Docker. Dan yang keenam itu manage Docker container. Yang ketujuh itu mengirim perubahan di dalam sebuah container ke Docker image. Nah, yang ke-8 itu kita mengirimkan atau mempushing Docker image ke dalam repository Docker. Nah, jadi di sini saya langsung saja masuk ke dalam Oracle VirtualBox di dalam Ubuntu ini. Di sini saya langsung masuk ke dalam mode admin. Nah, di sini saya sudah menjadi sebagai root, jadi saya tidak perlu lagi menggunakan perintah sudo. Nah, jadi untuk di step yang pertama, untuk instalasi Docker, di sini kita wajib mengupdate list dari paket yang sudah ada dengan perintah apt update. Nah, jadi untuk instalasi Docker yang tersedia di dalam official Ubuntu repository itu bisa jadi itu tidak versi yang paling terbaru. Nah, untuk meyakinkan kita mendapatkan versi yang paling terbaru, kita akan menginstal Docker dari official Docker repository. Nah, untuk melakukan ini kita akan menambahkan eh, sumber paket baru dan menambahkan GPG key atau kunci GPG ya, dari Docker untuk meyakinkan download itu valid. Kemudian kita install paketnya. Nah, yang pertama itu kita update terlebih dahulu dari paket yang sudah ada dengan perintah apt update. Nah, di sini dia lagi proses mengupdate untuk paket apa saja yang sudah uh, ada di Ubuntu Linux di sini. Nah, selagi menunggu di sini ada penjelasan. Jadi setelah mengupdate existing list dari paket yang sudah ada di Ubuntu kita, di sini kita juga akan menginstal beberapa prerequisite paket di mana kita akan membiarkan apt itu menggunakan paket di atas HTTPS. Nah, ini untuk perintahnya. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa untuk step yang pertama yaitu mengupdate existing list dari paket di Ubuntu.
Itu di sini dia sudah berhasil. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan menginstal beberapa paket prasyarat yang membiarkan APT ini menggunakan paket di atas HTTPS. Nah, ini untuk perintahnya. Kita langsung aja di APT support. Nah, sini juga kita telah berhasil untuk menginstal beberapa paket prasyarat. Nah, yang selanjutnya di sini bisa dilihat bahwa kita juga akan menambahkan kunci GPG untuk official Docker repository ke dalam sistem kita. Nah, ini untuk perintahnya. Lalu dilanjutkan dengan menambahkan Docker repository ke dalam sumber apt. Nah, di sini itu untuk file ini sebenarnya sudah eksis di Ubuntu saya karena sebelumnya saya telah pernah mendownload Docker, tapi saya uninstall lagi untuk memberikan tutorial. Nah, yang berikutnya di sini kita akan menambahkan Docker repository ke apt source.
untuk perintah yang ini memang cukup panjang, jadi harus diperhatikan. Takutnya terjadi typo. Nah, di sini kita update packaging list, maksudnya list yang sudah ada lagi. Nah, lalu di sini juga, jadi untuk meyakinkan kita untuk menginstal dari Docker repo daripada default Ubuntu repo, kita bisa menggunakan perintah berikut. Nah, jadi untuk hasil outputnya dia akan muncul seperti ini. Nah, untuk versi number dari Docker itu mungkin bisa jadi berbeda. Nah, bisa dilihat bahwa untuk di versi saya itu di 5.27, 5.1.1 itu harusnya di paling atas, tapi di sini tidak bisa di scroll. Nah, yang selanjutnya di sini, selanjutnya di sini kita bisa menginstal Docker dengan perintah apt install docker c. Nah, untuk Docker yang telah diinstal, jadi ketika daemon ini dimulai, prosesnya itu akan aktif untuk memulai di boot. Nah, untuk mengecek apakah itu berjalan, itu bisa menggunakan perintah sudah sistem ctl status docker. Jadi untuk outputnya seharusnya itu semiliar atau hampir mirip dengan yang ada di sini. Jadi misalnya kalau servisnya itu aktif dan running, itu akan muncul di status aktif ini. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa Ubuntu sedang menginstal untuk Docker. Sambil menunggu proses, jadi untuk di step yang kedua, di sini kita bisa mengeksekusi perintah docker tanpa sudo. Nah, untuk step yang kedua ini optional. Jadi untuk perintah docker itu bisa dijalankan ketika kita itu menjadi pengguna root atau root user di dalam Docker Group. Nah, secara otomatis dia itu akan membuat selama Docker instalasi di proses. Nah, kita memiliki kesempatan untuk menjalankan perintah Docker tanpa
perintah sudo atau tanpa menjadi Docker group. Dan di sini untuk hasil outputnya, jadi kalau misalnya kita ingin menghindari typing sudo setiap kali kita menjalankan perintah Docker, kita bisa menambahkan username kita di dalam Docker group. Misalnya ini, kemudian untuk apply uh, new group membership, kita bisa keluar dari server dan masuk lagi kembali dengan mengetik perintah ini. Kemudian ini untuk nama usernya. Nah, sini juga kita akan disuruh untuk memasukkan password user untuk melanjutkan. Kemudian kita di confirm apakah user kita sekarang itu bisa uh, sekarang ditambahkan ke Docker group dengan perintah groups. Jadi ini untuk hasilnya dari grup itu. Nah, mungkin kalau kita ingin menambahkan uh, user ke dalam Docker group yang kita tidak login sebagainya, kita bisa mendeklarasikannya dengan menggunakan username secara eksplisit, misalnya ini untuk perintahnya. Jadi itu untuk step yang kedua, yaitu executing the Docker command tanpa sudo. Jadi ini untuk step kedua itu optional. Nah, di sini sudah selesai instalasi dari Docker. Nah, jadi untuk memastikan apakah Docker sekarang terinstall, kita bisa menggunakan perintah sistem ctl status Docker. Nah, ini hasilnya kan hasil outputnya sekarang similar atau persis dengan yang ditampilkan di sini. Jadi untuk status service sekarang itu aktif atau running. Nah, selanjutnya di step yang kedua yang sudah saya bilang sebelumnya, yaitu executing perintah Docker tanpa menggunakan sudo. Ini optional. Nah, ini kita keluar. Nah, seharusnya di sini ketika kita menjalankan perintah Docker tanpa sudo itu harusnya memunculkan output seperti ini. Nah, di sini saya outputnya seperti ini. Dan di sini jika kita ingin menghindari pengetikan sudo setiap kali kita menjalankan perintah Docker, kita bisa menambahkan username ke dalam Docker group. Misalnya di sini, di sini password untuk user mode itu optional login, dan kita suminester. Authentication.
Jadi untuk step yang kedua ini sebenarnya opsional, tapi karena di sini saya sudah bisa langsung menjadi user root, jadi saya mungkin tidak akan memberikan tutorial secara eksplisit. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin menggunakan perintah Docker tanpa sudo bisa dilihat di sini untuk cara-caranya. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan ke step yang ketiga yaitu menggunakan perintah Docker. Nah, jadi untuk di sini, baik, di sini saya lanjutkan kembali. Jadi di step yang ketiga yaitu menggunakan perintah Docker. Jadi menggunakan Docker ini dia tuh terdiri dari beberapa opsi dan juga perintah yang diikuti oleh argumen. Nah, untuk sintaksnya itu mengambil form misalnya di sini Docker, kemudian opsi, lalu perintah dan argumennya. Dan di sini untuk melihat semua subcomments, kita bisa menggunakan perintah docker. Jadi untuk docker versi dari 20.10.14, complete list dari subcomments yang tersedia itu termasuk di sini bisa dilihat dari attack, build, commit, CP, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini misalnya untuk menunjukkan opsi yang tersedia ke spesifik komen untuk perintah yang spesifik itu bisa menggunakan perintah docker subcommand min help. Nah, lalu di sini juga untuk menampilkan informasi mengenai sistem wide tentang docker kita bisa menggunakan perintah docker info. Nah, di sini saya akan mencoba eksplorasi tentang menggunakan perintah docker. Yang pertama di sini setelah menjalankan Docker, di sini kan ada beberapa opsi yang tersedia dari perintah Docker seperti yang saya bilang sebelumnya, ada attack, commit, cp, create, dan lain sebagainya. Nah, selain itu eh, di perintah selanjutnya untuk melihat opsi yang tersedia dari perintah tertentu, kita bisa gunakan perintah docker subcommand min. Ini bisa dilihat untuk eh, opsi yang tersedia untuk perintah tertentu. Nah, selanjutnya, misalnya kita ingin melihat informasi sistem secara keseluruhan tentang Docker, kita bisa menggunakan perintah Docker info. Misalnya di sini dari servernya, versinya, kemudian run kontainer yang berjalan itu ada berapa yang diberhentikan dan di stop sama. Nah, di sini juga ada informasi mengenai kernel atau operating system ya seperti Ubuntu 24.04.3 LTS. Nah, semacam itu. Nah, di sini juga ada name dan ID. Selanjutnya di step yang keempat yaitu di sini kita akan bekerja dengan Docker image. Jadi Docker container itu dibangun dari Docker image. Secara default Docker itu menarik image-image ini dari Docker Hub. Nah, jadi sebuah Docker register itu di-manage dari Docker. Nah, untuk perusahaan di belakang Docker project. Jadi untuk siapapun yang bisa menghost Docker image di dalam Docker Hub. Jadi intinya kita itu bisa mendistribusikan image ke dalam Ubuntu kita. Nah, jadi di sini sebelumnya saya di sini untuk Docker Hub, seingat saya
Di sini saya telah memiliki akun untuk Docker Hub. Kemudian di sini juga ada beberapa repository yang telah saya push beberapa bulan yang lalu. Sini untuk Debian dan Ubuntu terakhir di push 3 bulan yang lalu. Nah, jadi selain itu di sini apakah kita bisa mengecek ataupun mengakses. Nah, jadi di sini misalnya kita ingin melakukan cek apakah kita bisa mengakses dan mendownload image dari Docker Hub, kita bisa menggunakan perintah docker run hello world. Nah, untuk hasil outputnya itu harusnya tampilannya itu sama seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, jadi output ini dia akan mengindikasi bahwa Docker bekerja secara benar. Kita lihat di sini, unable to find image hello world latest secara lokal. Ini dia untuk versi terbarunya diambil dari library Hello World. Untuk status full complete, kemudian download juga complete. Nah, kita lihat apakah sesuai. Jadi bisa dipastikan bahwa Docker di sini dia berhasil berjalan secara benar. Jadi Docker itu secara inisiasi itu seharusnya tidak bisa menemukan image Hello World secara lokal. Jadi dia itu mendownload image-nya dari Docker Hub, di mana default repository. Jadi Docker Hub itu semacam default repository untuk Docker menginstal image Hello World yang tidak ada di lokal. Nah, jadi ketika image itu sudah di-download, Docker itu akan dibuat sebuah kontainer dari image dan juga aplikasi bersama kontainer yang dieksekusi. Nah, kemudian menunjukkan pesan. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah punya izin. Baik, di sini saya lanjutkan kembali. Jadi di step yang selanjutnya itu mengenai kita bisa mencari image yang tersedia di Docker Hub itu menggunakan perintah Docker yang diikuti dengan subcommand-nya search. Jadi untuk contohnya mencari Ubuntu image itu kita bisa mengetikkan perintah docker search Ubuntu. Nah, ini untuk contohnya saja. Nah, yang selanjutnya di sini juga untuk sorry. Nah, ini untuk hasil output yang ditampilkan, misalnya di bagian sini kan ada nama dari Ubuntu-nya yang bisa kita perlukan. Misalnya di sini ada Ubuntu Python, ataupun Ubuntu APC 2. Selain itu ini untuk deskripsinya juga dijelaskan mengenai uh, Ubuntu-Ubuntunya, image Ubuntunya. Nah, selain itu di sini bawah pada kolom official, oh ya, di kolom official ini kan ada status oke. Nah, itu
mengindikasi sebuah image dibangun dan didukung oleh company atau perusahaan di belakang project. Sekali kita mengidentifikasi image yang akan kita gunakan, kita bisa mendownloadnya di komputer kita menggunakan subcommand pull. Nah, misalnya untuk mengeksekusi perintahnya, untuk mendownload official Ubuntu ke dalam komputer kita, itu bisa menggunakan perintah docker pull Ubuntu. Ini ada informasi mengenai using default tag latest atau yang paling terbaru. Nah, dia di sini lagi mengambil library Ubuntu. Nah, di sini juga lagi proses download. Jadi ini untuk tampilan dari output yang ditampilkan. Jadi setelah image di-download, kita bisa menjalankan sebuah kontainer menggunakan image yang di-download dengan subcommand run. Nah, kita lihat contohnya sebelumnya yaitu hello world. Jadi jika sebuah image itu tidak di-download ketika Docker dieksekusi dengan perintah subcommand run, Docker client itu yang pertama mendownload image ya. Kemudian kita menjalankan kontainer dengan menggunakannya. Jadi untuk melihat image yang telah kita download ke komputer kita, itu bisa menggunakan perintah docker image. Sini, sudah selesai terinstall ya. Yang di sini docker pull Ubuntu. Terus kita lihat. Nah, di sini ada tampilan dari Hello World, terus di bawahnya itu ada tampilan dari image yang di-download, yaitu Ubuntu Latest yang paling terbaru. Emang. Nah, di step yang kelima, di sini kita akan menjalankan sebuah kontainer Docker. Jadi untuk Hello World, kontainer Hello World yang kita jalankan di step sebelumnya itu adalah contoh dari menjalankan sebuah Docker dan keluar dari test message, pesan tesnya. Jadi kontainer itu bisa menjadi lebih berguna daripada itu. Nah, mereka tuh bisa interaktif. Jadi sifat mereka tuh lebih interaktif dari kontainer Hello World di step yang sebelumnya. Nah, setelah itu di sini ada contoh untuk menjalankan sebuah kontainer menggunakan Ubuntu yang kita download sebelumnya. Kita menggunakan kombinasi dari min i dan min t di ditukar, memberikan kita interaktif cell akses ke dalam kontainer. Jadi ini untuk perintahnya docker run min it ubuntu. Nah, ini sudah masuk ke dalam ini ubuntunya. Nah, jadi untuk perintah ini adalah perintah yang membuat kita bisa bekerja ke dalam kontainernya. Nah, ini hasil outputnya. Kemudian ada catatan, jadi di sini juga itu setelah root add itu terdapat kontainer ID atau ID dari kontainer. Jadi ini untuk contohnya dan di sini ada juga. Nah, jadi kita tuh perlu ID kontainer itu untuk mengidentifikasi kontainer ketika kita ingin menghapusnya. Makanya di sini kita harus mencatat ID dari kontainer yang kita gunakan. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan perintah apapun di dalam kontainer, misalnya
Di sini kita bisa menggunakan perintah apt update. Nah, nggak perlu lagi menggunakan perintah tambahan, yaitu sudo, karena kita di dalam sini sudah sebagai root, apt update. Misalnya di sini dia lagi instalasi. Nah, di sini saya lanjutkan kembali. Jadi untuk menginstal aplikasi di dalamnya, misalnya di sini menginstal Node.js itu bisa menggunakan perintah apt install Node.js. Nah, di sini dia lagi proses instalasi Node.js di dalam kontainer Ubuntu. Yang selanjutnya, jadi instalasi Node.js di dalam kontainer itu dia berasal dari repository official Ubuntu resmi, repository Ubuntu resmi. Jadi ketika instalasinya selesai, kita bisa memverifikasi apakah Node.js itu sudah terinstall dengan perintah node min-v. Nah, untuk hasil outputnya, dia menampilkan seperti ini di dalam terminal kita. Jadi, untuk keluar dari kontainer, kita bisa menggunakan perintah exit untuk sebagai prompt-nya. Sini dia lagi proses instalasi, memang cukup lama, selain dari koneksi juga mungkin keterbatasan dari device. Nah, di sini saya lanjutkan kembali. Jadi di Ubuntu ini dia sudah terinstall untuk Node.js. Kemudian kita cek apakah versi dari Node.js-nya yang di sini diinstal itu versi berapa. Nah, bisa dilihat untuk versi Node.js di sini dia versi 18.19.1. Kemudian kita gunakan perintah exit untuk keluar dari kontainernya. Sini kita kembali lagi ke Ubuntu, ke dalam lama. Selain itu, di step yang keenam, di sini kita akan memanage Docker container. Jadi setelah menggunakan Docker secara sebentar, maksudnya, jadi setelah menggunakan Docker, di sini kita bisa Nah, jadi di sini setelah menggunakan Docker, kita itu pasti punya punya atau memiliki kontainer yang aktif juga inaktif di dalam komputer kita. Jadi untuk menampilkan kontainer yang aktif atau running itu bisa menggunakan perintah docker ps. Nah, sini, nah yang di sini menunjukkan bahwa nggak ada kontainer yang sedang aktif atau running karena tidak menampilkan apapun. Jadi untuk kontainer yang sebelumnya kita jalankan itu kan tidak muncul di dalam output, tapi dia itu masih ada di dalam sistem kita. Kemudian untuk menampilkan semua kontainer yang aktif maupun tidak aktif, kita bisa menggunakan perintah docker ps dengan min a. Bisa dilihat untuk kontainer ID-nya, kemudian ada image-nya, Ubuntu, dan Hello World. Lalu di sini juga kita bisa menampilkan kontainer yang terakhir kali kita buat dengan
menambahkan perintah akhirnya yaitu min L. Nih. Nah, selain itu, misalnya di sini kita ingin oh, misalnya di sini kita ingin memulai kontainer yang berhenti, itu kita bisa menggunakan perintah Docker start, kemudian diikuti kontainer ID atau nama kontainernya. Nah, misalnya di sini untuk perintahnya dia menggunakan ID dari Ubuntu. Dia di sini contohnya Docker start. Kemudian di sini kita bisa menggunakan nama dari kontainer ataupun ID-nya. Di sini saya akan menyamakan saja. Sini saya menggunakan ID dari kontainer ID dari image Ubuntu. Kalau begini tuh dia tandanya sudah berjalan atau running. Kita bisa cek lagi dengan perintah docker. Nah, ini untuk status kontainer yang sedang berjalan. Selanjutnya, untuk memberhentikan kontainer yang berjalan, kita bisa menggunakan perintah docker stop, kemudian diikuti kontainer ID ataupun namanya. Ini sama persis, hanya dengan mengubah perintahnya yang awalnya itu start, kemudian di sini stop. Di sini kita bisa menggunakan nama dari Docker yang kita daftarkan ke kontainer. Misalnya di sini namanya Dazzling Tausik. Kalau di tempat saya itu Loving Lewin. Jadi di sini Docker stop Loving Lewin. Nah, bisa dilihat bahwa untuk status Docker ini mati, status kontainernya sudah tidak aktif. Nah, di sini kita juga bisa, misalnya kita tidak lagi membutuhkan kontainernya, kita bisa menghapusnya dengan perintah docker rm, kemudian menggunakan kontainer ID ataupun namanya. Lalu di sini bisa menggunakan perintah docker ps-a untuk memastikan atau mencari kontainer ID ataupun namanya dari, misalnya di sini kita hapus kontainer yang berasosiasi dengan Hello World image Hello World, dan kita akan menghapusnya. Kita lihat dulu docker ps min. Terus kita lihat namanya affectionate Tesla, terus kita hapus docker rm affectionate Tesla. Kita cek lagi, hilang kan? Hanya tersisa kontainer atau image Ubuntu. Selanjutnya, di step ketujuh, kita akan mengirimkan perubahan di dalam sebuah kontainer ke dalam Docker image. Nah, ketika kita memulai sebuah Docker image, kita bisa membuat, modifikasi, kemudian menghapus file seperti kita menggunakan virtual machine. Jadi, perubahan yang kita buat itu hanya bisa diterima di dalam kontainer itu. Jadi ketika kita memulai dan memberhentikannya, ya jadi kita itu bisa memulai dan memberhentikannya. Tapi sekalinya kita menghancurkannya dengan docker rm, perintah docker remove, change-nya, perubahannya itu akan menghilang. Nah, untuk sesi ini, di sini kita akan menunjukkan bagaimana cara kita menyimpan sebuah kontainer sebagai Docker image yang baru.
Jadi setelah menginstal Node.js di dalam Ubuntu container, nah, sini kita sekarang itu punya kontainer yang berjalan di atas sebuah image. Nah, jadi di dalam Ubuntu tadi kita kan telah menginstal eh, kontainer Node.js, tapi kontainernya itu berbeda dari image yang kita gunakan untuk membuatnya. Tapi mungkin di sini kita juga ingin menggunakannya kembali, menggunakan kontainer Node.js kembali sebagai basis atau sebagai dasar untuk image baru di kemudian hari. Jadi untuk mengcommit perubahan ke sebuah image Docker yang baru itu menggunakan perintah berikut. Jadi di sini min ini dia digunakan untuk mengcommit message yang membantu kita dan lainnya bahwa kita merubah bahwa kita mengetahui perubahan yang kita buat. Nah, sementara min a ini digunakan untuk spesifikasi autornya. Jadi kontainer ID adalah yang kita catat sebelumnya di tutorial sebelumnya ketika kita memulai interaksi Docker, sesi interaksi Docker, kecuali kita membuat repository tambahan di Docker Hub. Repository biasanya itu adalah username Docker. Jadi di sini ada contoh, misalnya untuk user semi dengan kontainer ID dari ini, jadi perintahnya itu bisa seperti ini. Jadi ketika kita commit sebuah image, image baru itu akan disimpan secara lokal di komputer kita. Nah, kemudian di sini juga kita akan belajar cara meng-push image ke Docker repository seperti Docker Hub. Jadi orang lain itu bisa mengaksesnya. Yang pertama kita menggunakan perintah ini terlebih dahulu untuk mengkomit perubahan ke Docker kita. Dengan perintah ini, terus ini ID-nya, ID mana? Kalau dilihat ini outer name, kemudian container ID, repository, ini repositorinya, kemudian new image name-nya. Nah, ini kontainer ID-nya, kontainer ID dari
Ubuntu. Nah, B, kemudian repositori. Sini. Misalnya di sini repositorinya. Terus kita di sini juga menambahkan nama baru untuk image kita. Hmm, ini ada tambahan, jadi untuk informasi mengenai repository itu adalah username dari Docker Hub kita. Jadi kita tuh wajib memiliki akun di Docker Hub terlebih dahulu untuk mengkomit perubahan ke image yang kita miliki atau kontainer ID yang kita miliki. Nah, jadi ini misalnya di sini saya username dari eh repositorinya itu username saya di sini adalah Nabila Ilersati dan kita lihat di sini. Nah, ini jadi ketika mengcommit sebuah image baru itu secara otomatis itu disimpan secara lokal di komputer kita. Nah, kemudian kita lihat Docker image. Kita lihat di sini ada image dari milik saya, Nabila Ailarsati, Node.js latest yang paling terbaru. Kemudian jadi dalam contoh yang sebelumnya, Ubuntu Node.js itu adalah image yang baru yang telah kita buat dari image Ubuntu dari Docker Hub. Jadi untuk size-nya, ini untuk perbedaan ukuran itu mencerminkan perubahan yang telah dilakukan. Misalnya di sini, oh iya, sini untuk content size-nya yang paling terbaru itu di 103 MB, itu mencerminkan perubahan yang dibuat atau dilakukan. Jadi contoh ini perubahannya Node.js itu telah diinstal, jadi untuk waktu selanjutnya kita perlu menjalankan kontainer menggunakan Ubuntu dengan Node.js yang di pre-installed, atau kita bisa menggunakan image yang baru. Selain itu, kita juga bisa membangun image dari Dockerfile, di mana kita secara otomatis bisa menginstal dari menginstal software di dalam image baru. Jadi di step yang ke-8 yang selanjutnya di sini kita akan mempushing atau mengirimkan, ya ibaratnya mengirimkan Docker image ke dalam Docker repository. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa teman-teman wajib memiliki akun terlebih dahulu di Docker Hub. Nah, ini misalnya, jadi untuk step ini kita akan membuat image baru dari image yang sudah ada, kemudian kita bagikan dengan beberapa teman kita ataupun seluruh dunia di dalam Docker Hub. Jadi untuk mempush sebuah image ke Docker Hub atau registry
Docker lainnya, kita harus memiliki akun terlebih dahulu, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa teman-teman wajib memiliki akun terlebih dahulu di Docker Hub. Jadi untuk mengepus image terlebih dahulu, kita harus login ke dalam Docker Hub. Di sini kita menggunakan perintah docker login new, kemudian di sini docker registry username. Terus di sini ada catatan, jika docker registry username itu berbeda dari local username, kita bisa menggunakan dari image yang kita gunakan, kita itu harus mengetek image kita dengan registry username. Jadi contohnya itu seperti sebelumnya. Sini kita login terlebih dahulu aja. Nih di sini sekarang dia minta password. Nah, sebelumnya di sini saya lupa password. Baik, di sini saya lanjutkan kembali. Jadi di sini saya telah melakukan reset password untuk Docker Hub milik saya karena lupa password. Jadi di sini kita coba lagi login, kemudian di sini diminta dimasukkan password. Nah, sekarang untuk loginnya sukses atau berhasil ke dalam akun Docker Hub. Kita lanjutkan kembali. Jadi untuk menge uh, mengirimkan atau mengepost image kita, kita bisa menggunakan perintah docker paste, kemudian nama atau username dari Docker Hub, kemudian di sini Docker image name-nya. Jadi di sini kita Docker paste, kemudian di sini nama. Nah, lalu soalnya di image sebelumnya namanya itu kita lihat aja. Docker image. Oke, berarti di sini yes. Tadi minta password lagi. Lalu kita login lagi. Login sukses.
bukan Docker login, Docker dash access. Oh, kalau misalnya berbeda. Jadi dari Docker image, perintah Docker image ini dia menampilkan image yang telah saya buat sebelumnya, yaitu Nabila Ayla Rasati slash not min js slash bukan ini string. eh nah ini baru prosesnya. Ya benar, Docker pass Nabila Ayla Rasati slash not js, karena kesalahan tidak teliti dalam mengetikkan nama dari image yang dibuat. Nah, di sini selagi menunggu, kita lihat step berikutnya. Jadi untuk proses, nah itu kan dia membutuhkan waktu untuk selesai, complete setelah image, untuk mengupload image-nya ke dalam repository Docker. Jadi ketika complete, dia akan memunculkan output seperti ini. Kemudian setelah mengupload atau mempushing image ke dalam registry, itu dia harusnya muncul di dalam dashboard akun kita. Seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Nah, mungkin kalau misalnya resultnya itu error, nah mungkin kita itu belum bisa login. Jadi kita harus login dan mengulangi kesempatannya, kemudian memverifikasi bahwa kita itu memiliki akun Docker Hub. Selain itu, di sini juga kita bisa menggunakan perintah docker poll, kemudian ke nama registry, nama registry Docker Hub-nya, lalu image, kemudian untuk menarik image ke dalam mesin baru kita dan menggunakannya ke kontainer yang baru. Sini prosesnya memang cukup lama, sekitar 73 MB. Nah, yang bisa dilihat bahwa di sini proses patch-nya sudah selesai, komplit. Kemudian kita cek di akun repository apakah berhasil.
Nah, bisa dilihat bahwa ini yang paling terbaru untuk image yang kita baru saja push dari Docker di Ubuntu Linux itu sudah masuk ke dalam repository Docker Hub dari akun kita. Nah, ini ada status push-nya 1 menit yang lalu. Untuk visibility-nya itu publik, berarti bisa dilihat oleh publik umum. Kontennya image. Lalu di sini kan kita juga bisa menggunakan uh, image yang telah kita push ke repository dengan perintah berikut, yaitu docker pull, kemudian nama registry, lalu image-nya, kemudian untuk menarik image tersebut ke dalam mesin baru. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini mengenai cara install Docker di Ubuntu step by step. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.